Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Atas kesempatan ini, video ini akan membahas tentang fungsi dan peran model pengembangan kurikulum yang digunakan dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sama saya, Sujimin. Fungsi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki beberapa fungsi berdasarkan kategorinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian atau kita kenal dengan fungsi adaptif. Tujuannya adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Contoh dalam penerapannya, isi pembelajaran tematik integratif yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu, strategi, yaitu pembelajaran berbasis proyek dan inquiry, yang mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif dan kreatif, evaluasi, penilaian autentik yang mengukur kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Kita lanjutkan, berikutnya adalah fungsi integrasi atau integratif. Tujuannya adalah menghubungkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman belajar. Contoh dalam penerapannya, pembelajaran tematik integratif yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Strateginya adalah pembelajaran berbasis proyek dan inquiry yang mendorong peserta didik untuk melihat keterkaitan antara disiplin ilmu. Evaluasinya, penilaian autentik yang mengukur kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Kemudian arah tematik integratif yaitu menghubungkan berbagai disiplin ilmu. Strategi pembelajarannya berbasis proyek dan inquiry yang mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif dan kreatif. Dalam evaluasi, penilaian autentik mengukur kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Fungsi diferensiasi yaitu fungsi diskriminatif. Tujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pemilihan mata pelajaran sesuai minat dan bakat peserta didik. Strateginya belajar yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning yang memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gayanya masing-masing. Evaluasi penilaian mengakomodasi keragaman kemampuan dan bakat peserta didik. Selanjutnya adalah fungsi persiapan atau fungsi preparatif. Tujuannya adalah mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya atau memasuki dunia kerja. Dalam hal ini, isinya adalah pembelajaran keterampilan abad ke-21 atau soft skill seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Strateginya adalah pembelajaran berbasis proyek dan inquiry, mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif dan kreatif. Evaluasinya penilaian autentik mengukur kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Fungsi pemilihan atau fungsi selektif tujuannya adalah membantu peserta didik untuk memilih bidang studi atau karir yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam hal ini, si pemberian informasi tentang berbagai bidang studi dan karir kepada peserta didik. Strateginya adalah layanan, bimbingan, dan konseling yang membantu peserta didik untuk memahami minat dan bakatnya. Evaluasinya penilaian yang mengidentifikasi potensi dan bakat peserta didik. Kita lanjutkan fungsi diagnostik, yaitu tujuannya adalah mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan peserta didik untuk kemudian diperbaiki. Kita lanjutkan dengan fungsi kurikulum merdeka berdasarkan analisis fungsinya. Fungsi penyesuaian. Kurikulum merdeka memiliki fungsi penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tercermin dari, yaitu tujuannya berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik, bukan hanya hafalan konten. Isinya memberikan ruang lingkup bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerah. Strateginya adalah memberikan otonomi kepada guru dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian evaluasinya mengubah fokus penilaian dari hasil akhir menjadi proses belajar.
Contoh dalam penerapannya adalah sekolah di daerah terpencil dapat menggunakan kurikulum yang fokus pada keterampilan hidup dan kearifan lokal. Guru dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif dengan memperhatikan perkembangan peserta didik. Lanjut, fungsi integrasi kurikulum merdeka yang mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan seperti akademik, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, non-akademik, mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral peserta didik, keterampilan hidup, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan di masa depan. Contoh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan keterampilan hidup. Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan komunitas dan dunia industri untuk memberikan pengalaman belajar yang kontekstual. Fungsi diferensiasi, kurikulum merdeka memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Hal ini tercermin dari pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik. Kurikulum pilihan, peserta didik dapat memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Contoh dalam penerapannya, guru dapat menyediakan berbagai pilihan tugas dan aktivitas belajar untuk peserta didik dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kita lanjutkan, fungsi persiapan. Kurikulum merdeka mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Hal ini tercermin dari pertama, fokus pada keterampilan abad ke-21, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Penguatan karakter, mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik. Contohnya dalam proyek P5 melatih peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Pembelajaran anti-bullying dan pendidikan karakter membantu mengembangkan karakter dan nilai-nilai para peserta didik. Fungsi pemilihan, kurikulum merdeka memberikan otonomi kepada sekolah dan guru dalam memilih yaitu kurikulum. Sekolah dapat memilih kurikulum yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerah. Buku teks, guru dapat memilih buku teks yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Strategi pembelajaran, guru dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini kita lanjutkan. Fungsi diagnostik, kurikulum merdeka membantu guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini tercermin dari asesmen diagnostik yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik. Juga ada penilaian atau asesmen sumatif. Kita lanjut. Simpulannya, kurikulum merdeka memiliki fungsi dan yang komprehensif untuk menjawab kebutuhan pendidikan di masa depan dengan memberikan otonomi kepada sekolah dan guru. Kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kompetensi dan berkarakter. Peran kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki peran yang beragam, meliputi peran konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Berikut penjelasan dan contoh real dari masing-masing peran tersebut. Peran konservatif, menjaga nilai-nilai budaya bangsa. Kurikulum 2013 memasukkan muatan lokal dan budaya bangsa dalam pembelajaran. Contohnya pembelajaran bahasa daerah, seni budaya daerah, dan sejarah lokal. Kita lanjutkan, peran kreatif mengembangkan keterampilan abad 21. Kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Contohnya pembelajaran melalui proyek dan pemecahan masalah. Memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi. Kita lanjut, selanjutnya peran kritis, yaitu membiasakan siswa untuk berpikir kritis. Kurikulum 2013 mendorong siswa untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara mandiri. Contohnya pembelajaran
melalui diskusi dan penelitian. Contoh real peran kurikulum 2013, peran konservatif pada pelajaran sejarah, siswa mempelajari tentang perjuangan para pahlawan bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa. Peran kreatif pada pembelajaran seni, siswa belajar membuat karya dan seni lukis, musik, atau tari. Peran kritis pada pembelajaran sains, siswa belajar melakukan eksperimen dan menganalisis data. Peran evaluatif pada akhir semester, siswa mengikuti penilaian akhir semester untuk mengukur kemajuan belajar mereka. Kurikulum 2013 diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi lulusan yang 421. Peran kurikulum merdeka berdasarkan fungsinya. Fungsi konservatif, mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa. Kurikulum merdeka tetap menekankan pentingnya nilai-nilai budaya bangsa seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Gotong Royong. Hal ini dapat dilihat pada profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan utama kurikulum. Kemudian menyampaikan pengetahuan dan keterampilan dasar, kurikulum merdeka masih memuat konten, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang dianggap penting untuk dikuasai oleh semua siswa, literasi, numerasi, sains, dan teknologi. Pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi kreatif, yaitu memberikan ruang untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan siswa untuk memilih muatan pelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Contohnya melalui proyek penguatan profil Pancasila dan jalur minat dan bakat. Nah, contohnya ini penguatan profil Pancasila yang dapat berfokus pada pengembangan bakat dan minat siswa seperti seni olahraga atau sains. Fungsi kritis yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kurikulum merdeka mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Selanjutnya, nah dari apa yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka memiliki peran yang komprehensif dalam pendidikan Indonesia. Selain fungsi konservatif dan kreatif, kurikulum ini juga menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan evaluatif siswa. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki profil karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian yang saya sampaikan dalam video singkat ini terkait dengan fungsi dan peran kurikulum, khususnya kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.